Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang sengaja minum maninya suami dan suaminya juga sengaja minum air susunya istri? Ini harus dijawab. Oleh sebab itulah, maka melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan langsung menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang hukum Islam, bagaimanakah hukumnya seorang istri menelan atau meminum air mani suami, kemudian bagaimanakah hukumnya suami yang menelan atau meminum air susu istri. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu hukum istri menelan. Namanya menelan itu ya sengaja atau tidak sengaja ya. Jadi hukum istri menelan air mani suami sendiri. Ini syaratnya suami sendiri loh ya, bukan air mani pria lain, suaminya orang. Kalau suaminya orang ya jelas haram. Kan haram kalau suaminya orang, jelas tuh. Walaupun toh mohon maaf ya, tatkala keluarnya itu misalnya tidak dengan dia tetapi di tempat lain misalnya, ini para ulama sepakat karena memang itu bukan suaminya. Walaupun misalnya nih ada laki-laki misalnya nih ya mengeluarkan sperma kemudian diwadai gelas atau botol atau apa sajalah, kemudian disuruh untuk meminum istrinya orang yang masih punya suami juga boleh, haram. Tetapi kalau masalahnya ini adalah air maninya suami sendiri, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang memakruhkan dan ada yang mengharamkan. Yang ulama yang memakruhkan ini berdasarkan air mani adalah suci. Termasuk mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwa air mani itu suci. Nah kalau air mani nggak suci berarti kan manusia ini najis. Karena manusia ini kan tercipta dari air, ya air mani ya kan. Jadi semua manusia ini kecuali Nabi Adam dan Hawa ya. Adam, Hawa dan kemudian Nabi Isa. Kalau Nabi Adam kan tercipta dari tanah. Kemudian kalau Hawa tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Lah kalau Nabi Isa langsung dari Allah, ya kan begitu. Selain Nabi Adam, Hawa dan Nabi Isa, maka manusia semuanya ini ya tercipta dari sperma, air mani. Nah, air mani ini kalau menurut mazhab Syafi'i hukumnya suci, tidak najis. Tetapi makruh untuk diminum oleh istrinya sendiri. Mengapa makruh? Karena bukan makanan dan bukan minuman. Air mani itu bukan makanan dan juga bukan minuman. Nah inilah yang menjadi ilatul hukmi. Sebab ada yang mengatakan bahwa mani itu walaupun suci tetapi termasuk kotor sehingga harus dibersihkan tatkala mengenai tubuh. Artinya tidak wajib ya, tidak wajib dibersihkan, tetapi hendaklah dibersihkan. Nah kalau yang membolehkan, kami belum menemukan pendapatnya ini, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Jadi kami belum menemukan kalau pendapat yang membolehkan secara mutlak. Kalau yang memakruhkan banyak ya. Tetapi ini juga ada pendapat ulama, sedangkan ulama yang mengharamkan, ada yang mengharamkan soalnya. Yang mengharamkan ini berdasarkan bahwa air mani adalah najis. Nah, kalau sperma atau mani itu najis, ini adalah pendapat di luar mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita yang mengikuti mazhab Syafi'i,
mani itu adalah suci ya, suci, tohar atau tohir, tohiroh, tohir, suci bukan najis. Ini pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan pertama. Jelas ya jawabannya, kalau air mani suaminya sendiri maka makruh. Ini pendapat yang kita pilih, makruh, nggak sampai haram. Kalau haram mani itu najis alasannya ya, tetapi kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa air mani itu adalah suci. Nah, benda suci tapi bukan makanan minuman, maka ya tetap makruh karena itu tidak adatnya. Air mani diminum itu enggak adat lah, sehingga makruh. Tetapi kalau misalnya ada yang menemukan pendapat yang membolehkan, silahkan di dalam kolom komentar di-share pendapat yang membolehkan. Ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu hukum suami yang menelan air susu istri sendiri. Ya, sekali lagi sendiri loh ya. Jadi kalau pertanyaannya pertama tadi itu juga air mani suami sendiri. Yang kedua ini juga air susu istri sendiri. Bukan air susu wanita lain, bukan istri seorang ya. Lah bagaimana kalau air susunya orang sudah diperas? Nah, kalau sudah diperas ini nanti ulama berbeda pendapat ya. Tapi kita akan fokus dulu nih untuk yang air susunya istri sendiri ya. Karena ini tidak sama dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini beda. Kalau misalnya nih ada air susu diperas ya, kemudian dimasukkan ke botol atau plastik, kemudian diminum oleh laki-laki lain, bagaimana hukumnya? Itu nanti kita akan membahas yang khusus untuk istri sendiri nih. Ya, bukan air susu wanita lain. Nah, maka mayoritas ulama membolehkan. Ini kalau istri sendiri ya, mayoritas ulama membolehkan. Baik itu nyusunya langsung ditetekkan soal istrinya sendiri, nyusunya langsung dinetek gitu kan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi baik langsung maupun tidak langsung itu artinya diperas kemudian dimasukkan gelas atau botol. Nah, kalau langsung ya langsung kan begitu, tahu sendirilah. Nah, ini menurut mayoritas ulama membolehkan karena suami istri sendiri. Mengapa? Karena ya susu itu kan suci. Ini suci, sepakat para ulama. Nggak ada ulama yang mengatakan susunya wanita itu najis, nggak ada. Ini ulama sepakat ya, membolehkan. Dan tidak akan mengubah status sebagai suami roto atau istri roto, nggak ada ibu roto dan anak roto, karena suami tatkala nyusu itu sudah dewasa dan syaratnya menjadi bapak ibu roto itu kalau memang bayi itu kan menjadi pertumbuhan daging, dan kalau suami tidak seperti itu. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.